Boleh dipinjam Habib nih. Insya Allah nggak bakal pulang nih sebelum anak kaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita saat ini berada di salah satu magam wali Allah, yaitu siapa? Pangeran Gempel. Subhanallah. Ini sangat unik wali Allah ini yang luar biasa, yang baru pertama kali harus dengar kenapa bisa disebut Gempel. Apa maksud daripada inti nama itu? Ya Walid ya. Luar biasa ini. Nah, di sini banyak sekali kisah-kisah, cerita pengalaman-pengalaman yang ada di wilayah sini, dan memang agak sedikit orang tidak tahu ya. Maka di YouTube ini Habib akan memberi informasi untuk wilayah khususnya di Bekasi. Kalau ingin hajat gobul, urusan lancar, insya Allah dengan wasilahnya wali Allah kita bisa jarak kemudian. Nah, mudah-mudahan kita punya hajat tiga bola. Amin. Yuk. Assalamualaikum ya Habibana. Ini di daerah apa? Pasti jalannya itu daerah apa namanya? Kampung Kedaung. Kampung Kedaung. RT RW-nya? RT RW-nya luas Wah, jadi kecamatan Babelan. Patokannya. Nanti lebih lanjutnya mungkin ada puncaknya di dalam ya? Siap. Atau disebut ini magam Gempel. Atau namanya si Syekh Gordatullah. Syekh Gordatullah. Oh, namanya Gordatullah kali. Gordatnya Allah. Lumayan nanti kita mau biar banyak. Ya, pokoknya kalau ada yang nohol-nohol itu namanya orang ya. Di tempat pemakaman umum. Jadi ya tau lah, YouTube Habib kan jalannya malam-malam ya. Yang siang biasa gitu. Yang kerja aja gitu deh. Nah, ini pemakaman umum ya. Kali ini mana? Jauh lagi. Jalan dulu dah. Habis itu nanti kita jelasin dia ini siapa, dari mana asalnya, kenapa bisa berada di daerah sini. Nanti si Ken yang akan menjelaskan dari keberapa mengurusi magam ini. Salamullah ya salam minar rahman ya syaqo. Salamullah ya salam minar rahman ya syaqo. Allah jinakum wasalnakum talabnakum. Salamullah ya salam minar rahman ya syaqo. Atuna tayakum adayakum. Salamullah ya salam minar rahman ya syaqo. Gani wa asyakum wa asyakum. Salamullah ya salam ya rahman ya syaqo. Yatinakum wa khudna ila zurnakum. Salamullah ya salam ya rahman ya syaqo. Qumu wa shubina ila rahman maulakum. Salamullah ya salam ya rahman ya syaqo. Subhanallah subhanallah madaya min madayakum. Salamullah Allah
فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم. لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض لا من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم من شيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hadirin, kita sudah bertawasul, baca zikir, baca salawat menuju kepada Allah Subhanahu wa dengan wasilahnya walinya Allah. Sini saat ini kita berada di magamnya wali Allah di daerah Kampung Kedaung, Babelan. Dan luar biasa, di sini memang magamnya agak sedikit unik karena di posisinya itu adalah di pemakaman umum. Nah, di sini ada gunjen kita, akhirnya siapa namanya itu? Abdurrahman yang luar biasa akan sedikit menceritakan daripada istilahnya ataupun karomahnya dan apa aja amalan di masa hidupnya beliau dan apa yang kita bisa amalkan daripada Sayyidul Bayan. Baik, Ustaz Abdurrahman, ada sedikit kita pengen tahu nih orang-orang ataupun subscriber yang pengen tahu, bukan hanya kita jarah aja tapi harus tahu daripada sejarah beliau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kalau makam ini sebenarnya generasi ketiga saya dari almarhum. Dari almarhum juga ada. Terus mamang juga masih megang sampai saya. Jadi makam ini udah ada sejak penjajahan Jepang. Tahun 42 ya. Iya, penjajahan Jepang itu udah di sini. Sudah ada ya. Sudah ada di sini. Jadi, karomahnya makam ini banyak sih. Banyak. Sebelum kita membuka karomahnya, terus apa aja maksudnya sejarahnya beliau tuh, apa tujuan beliau datang kemari itu? Tujuan beliau datang kemari salah satunya itu berbaur kepada masyarakat, menyebarkan agama Islam. Nah, terus asal beliau dari mana? Kalau asal muasalnya dia dari Cirebon. Asalnya dari Cirebon. Dari Cirebon. Itu bukan ahli Yaman ya? Iya, bukan. Jadi memang asli pribumi beliau kan? Dari Cirebon. Nah, terus nama beliau aslinya itu siapa ini? Karena memang agak sedikit menarik. Dipanggil warga di sini disebut Pangeran Gembel gitu. Apa ada sesuatu nama itu dimasukkan di nama beliau itu? Nama beliau disebut Pangeran Gembel itu karena dia memang suka berpakaian unik. Tak terlihat kalau dia itu seorang anak keturunan raja. Gitu. Dia itu memang berpenampilan seorang gembel seperti kayak orang minta. Berarti beliau ini tokoh ulama apa bagaimana sih sosok beliau ini? Dia itu sebenarnya bukan tokoh ulama, ya. Itu bukan tokoh ulama, cuman yang kita dengar dari sejarah orang tua kalau makam ini
bernama Pangeran. Oh, Iya, bernama Pangeran. Keturunan pangeran. Nah, julukan nama jadi itu sebenarnya Syekh Maulana Kearifan. Maulana Kearifan. Kearifan itu nama yang diberi, nama yang dikasih tahu sama almarhum Engkong. Jadi almarhum Engkong itu punya ibu. Ketika bapaknya meninggal beberapa tahun, tiba-tiba ibunya ini mengandung Engkong, tanpa bapak, Masya Allah. tanpa bapak. Nah, Jadi kita mungkin seperti Nabi ini seperti Maryam ya. iya, dia hamil di umur yang sudah tua tapi masih mengandung tanpa bapak. Berarti enggak di zaman Nabi, di zaman Siti Maryam ada semacam cerita itu dikejadikan seperti maghrib ini ya. Iya, makanya salah satu riwayat Engkong itu punya sejarah gitu. Punya sejarahnya dia tuh bukan orang sembarangan juga. Dia tokoh penghulu kampung juga orang kita di sini. Makanya dia itu mempunyai ilmu yang benar-benar nggak dimasuk akal. Makanya Beliau nih ya. iya, beliau punya ilmu yang nggak masuk akal. Karohmannya dia tuh ada di rambut selai 7 rupa. Selai rambut. Masih ada itu rambut itu. Kalau rambutnya sekarang udah hilang. Oh. Makan minumnya itu sama pakai batok kelapa. Nah, peninggalan yang masih ada apa ya? Pedangnya Masih ada? Masih ada. Yang sekarang ditaruh siapa? Di saya. Masih ada? Masih ada peninggalannya. Bisa dilihat nanti. Insya Allah bisa. Oke, terus? Terus waktu itu lagi ada zamannya penjajahan bawah tanah, dan Engkong itu minta suatu karohmah membuka bongkaran tanah itu melalui rambut Pangeran Gembel ini. Jadi Engkong ini wasilah kepada beliau nih ya. Pada beliau. Jadi ketika ada orang penjara di bawah tanah itu, dia tuh minta wasilah. Terus jika ada suatu karohmanya itu melalui rambutnya. Masya Allah. Rambutnya terbongkarlah penjara bawah tanah. Pas di zamannya Soeharto yang lagi adanya jarahan tato, banyak tuh orang yang bertato itu datang ke sini. Itu bersembunyi. Yang Petrus itu. Iya. Penembak misterius itu zaman dulu ya. Nah itu nggak terbongkar. Polisi itu udah banyak yang mencari. Dan sampai saat ini tidak ada tahu gitu ya. Nggak ada yang tahu kalau dia itu bersembunyi di sini. Nah, selain daripada karomahnya beliau kan, salah satunya dari rambut bisa tanpa setelit lah orang bisa tahu. Dengan karomahnya rambutnya aja orang bisa tahu di mana orang berada. Nah, selain daripada, apakah masih ada keturunan-keturunan yang dia? Kalau keturunan terusnya sebenarnya itu almarhum Engkong. Oh, Engkong tuh keturunannya. Keturunan terusnya. Masuk antum salah satunya berarti. Salah satu saya bikinnya. Berarti beliau ini terlihatnya yang diketahui sebagai pangeran ya, Iya. bukan tokoh ulama. Bukan. Gitu. Tapi di sisi itu ada karomahnya. Ada karomahnya. Ya otomatis salah satunya beliau tawadu, Walid. Ya mungkin beliau menutupi ketawaduannya. Iya. Nah, tahun berapa beliau datang kemari? Kalau masalah tahun sih kurang tapi Yang pasti di zaman Jepang sudah ada ya. ada zaman Jepang ini sudah ada makam ini. Berarti ini di Bekasi zaman Jepang apaan ya? Bukan rawa lagi Walid ini. Apaan ya? Makam ini sempat mau dibongkar. Kalau dulu kan ada juragan tanah, tuan tanah mau dibongkar. Ketika makam ini mau dibongkar, orang itu dilempar sampai mati. Masya Sampai Allah. mati karena dia itu pengen menguasai wilayah tanah. Terus Engkong itu bilang silakan kalau mau bongkar, kalau kita mah nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah kalau makam ini dibongkar. Cuman urusan saya ini nggak bisa tanggung jawab. Masya Allah. Dan Kong itu kuburannya di mana? Ada di sini. Oh, belakang situ ya. Masya Allah. Berarti peninggalan saat ini masih ada pedangnya beliau. berarti. Pedangnya beliau.
Dan itu pedangnya itu diamanahkan dulu ke engkau ya. Iya. Terus langsung ke bapak, langsung ke antum ya. Hmm. Nah, selain daripada cerita beliau adalah seorang pangeran dan juga sebagai penyebar Islam, Walid, dan masya Allah, sehingga banyak orang dari mana aja biasanya orang ziarah itu kemarin. Dari mana aja waktu makam ini direnovasi dari Pulau Bata itu banyak yang pernah. Terus Anda sampai Anda pernah dengar yang RT RW apa artinya? Yang mau jadi RW lurah. lurah sini apa? Iya. Sampai nginep di sini ya? Nginep di sini. Sambil dan hasil maksud. biasanya Masya Allah. Dan itu antum menyaksikan ya? menyaksikan kita sendiri, Namanya kita yang nginep. membuka buat panggilan dia, ke akhirnya dikasih. Karena Nanti kita salah satu dipanggil Walid. Bisa jadi. Iya. Gabul aja ini kita. Amin. Mbak Gembel. Berarti identik Mbah Gembel itu beliau itu memang bertampilan agak orang tidak tahu ya. Iya. Adakah acara hall-hall yang diadakan di Maghrib ini? sebenarnya sih nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cuman Ini biasa aja berarti biasa ya? aja buka pintu ziarah biasa aja. Biasanya malam hari apa aja yang biasa orang jalan? Biasanya kalau kita memang bukanya tiap malam Jumat. Jumat. Ya, Sabtu cuman Minggu kan- ada pasti ada juga. ada. Cuman kalau buat hari-hari tertentunya itu memang ada hari-hari tertentunya yang di makam ini. Dia itu biasanya dipakai malam kelas Kliwon. Oh. Malam kelas Kliwon, malam kelas Kliwon itu. Berarti umum ya siapa aja boleh. Siapa aja. Baik, berarti untuk mengetahui daripada keturunan beliau ini yang pasti masih belum diketahui ya. Iya. Otomatis dari mana, tapi aslinya dia dari Cirebon ya. Dari Cirebon. Dan berdiam di sini di sebelum dari zaman Jepang sudah ada. Nah, baik, ada mau diomongin lagi? Nah, kayaknya cukup itu ya. Dari penjelasannya ada cukup, cuman yang kita mau tahu tuh pedangnya gitu. Oh, Dalam baik. bentuk gimana? Paling pembantu nggak jauh dari sini ya. Nggak jauh. Kalau nggak jauh, ntar anak gendong maksudnya. Baik, para penonton, para subscriber, walaupun kita nggak bisa menjelaskan daripada sejarah beliau yang begitu detail karena memang sangat jauh sekali kita mengenal sosok beliau itu. Yang pasti inilah tadinya kita mau minimalisasi ya, Iya. karena Ustaz Dede nggak ada, maksudnya nggak ada sibuk paling ya. Kalau mau Ustaz Dede nanti Ustaz Dedenya bisa terbang dianya ya, sungai. Yang pasti ini kita hanya meluruskan dari jarah wali Allah Iya. yang tidak ada menuju untuk meminta kepada kuburan, Iya. tetapi kita bertawasul menyambung doa kita kepada beliau karena beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, apakah ada kan antum selamat di sini kan? Kira-kira udah berapa lama antum ngurusin maghrib ini? Ada sekitar 10 tahun. 10 tahun sampai antum punya istri, anak. Nah, dari pengalaman antum sendiri, apa yang antum merasakan di maghrib ini atau yang mengurusi maghrib ini? Pengalaman antum sendiri. Kalau buat pengalaman itu Apa yang dirasakan dan sehari-harinya itu? kalau buat pengalaman saya ngurusin makam ini ada istilah kata karohnya, bahkan sampai kita mengenal mata-mata gaib. Oh, masya Allah. Dari beliau dibuka Dari ya. beliau. Nah, Jadi- kan kalau antum bilang sampai mengenal tentang gaib dari beliau, apakah antum pernah melihat sosok beliau seperti apa? Pernah nangis. Seperti apa sosok beliau? Apa seperti Habib? Kalau melihat sosok beliau itu kan memang punya ada tangkapan gambar wajah beliau. Cuman kalau kita lihat ini nggak begitu jelas. Kalau pengalaman kita di makam ini pernah kita ketemu suatu pakaiannya. Pakaiannya itu bergamis putih, bercupuk, berlantangkan suara tapi tak berjasad. Oh, jadi kayak apa ya? Kayak malaikat. Malaikat. Kayak Tapi malaikat. wajahnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali, tapi dia bersuara. Apa yang disampaikan untuk gue otomatis untuk kita semua, apa ada pesan-pesan dari beliau atau gimana? Apa ada amalan untuk beliau buat kita semua? Kalau nasihat sih sering beliau lakukan, berbuat baik kepada orang, jangan pandang bulu gitu. Akhirnya kan waktu itu saya dikasih suatu titisan ilmu sama beliau untuk di jalur pengobatan.
sampai saat ini. Sampai saat ini. Makanya kita ini nggak pernah minta sesuatu kepada orang yang berobat. Karena jalurnya dia itu kalau kita ikhlas nolongin orang, Insya insya Allah Allah buka ya. buka. Jadi subhanallah. Jadi tujuan kita membantu, pengen berkah hidup kita, pengen sukses, kita punya dunia wal akhirat, satu tujuan lillahi ta'ala gitu ya. Maka siapa yang Ya misalnya kalau kita bertujuan untuk menolong orang, satu cuma kunci ikhlas saja udah satu. Karena Allah Ta'ala pasti itu nanti Allah yang bakal balas semuanya. Benar. Gitu. Nah, memang ada hadis Nabi Muhammad, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absarikum wa innama yanzuru ila qulub. Karena sifat Allah tidak melihat bentuk pakaian apapun segala macam, yang dilihat emang hati. Dan itu memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada lagi mungkin? Dari banyak orang ziarah di sini, kebanyakan orang-orang yang pedagang. Masya Allah. Jadi intinya datang sini kebanyakan ada masalah. Iya. Banyak. Tapi dan tujuannya nggak ada maaf misalnya sesajen, buah-buahan kayak gitu, napak-napak gitu nggak ada ya? Kalau dulu Hampir. kalau dulu itu masih ziarah kuno, nenek moyang. Jadi kita itu pernah didatengin dari makam ini, benahi semua yang benar, jaga makam baik-baik karena urusan makam ini tanggung jawabnya berat. Karena dia nggak mau dituhankan, nanti tanggung jawabnya dia di akhirat. Intinya Juro Ponci ini mengarahkan setiap yang ziarah, hilangin adab-adaban yang lama, adab-adab yang lama itu hilangin. Masya Allah. Jadi di sini cuma berwasilah aja. Iya. Ya. Urusannya ntar Allah yang menentukan. Baik. Ada lagi untuk itu atau untuk bisa untuk pesan-pesan untuk para subscriber atau kita orang semuanya apa mau tujuan-tujuan dari itu? Ada pesan terakhir? Kalau buat tujuan hidup sebenarnya dari cerita beliau itu tanamkan kebaikan seluas mungkin, karena sifat baiknya dia itu yang berpesan kepada saya itu harus nolongin orang dengan cara apapun yang kita mampu, Dan tidak melihat siapa dan agama siapa ya? enggak, yang tidak melihat, karena semuanya itu memang saudara kita semua. Bahkan pedagang itu pernah didatangin suatu manusia ketika dia usaha, dia minta yang dia punya gitu. Ketika dikasih sama dia itu ditanya dari mana deh, dari Kedaung gitu. Dia dari Kedaung, Pak saya boleh minta es kelapanya enggak, karena itu bocah sedang aus. Ketika bocah itu diberi es kelapa, 2 menit kemudian datanglah serombongan mobil berhenti di usahanya dia, sampai diborong semua yang dia punya. Karena memang dia pernah berpesan, kalau ada orang yang minta apapun yang kita punya, kasih, karena itu adalah buangnya rezeki, kembalinya rezeki kita yang banyak. Masya Allah. Itu yang diajarkan oleh beliau. Iya, yang diajarin. Masya Allah. Baik, mungkin itu aja atau ada tambahan? Langsung kita lihat pedangan. Baik, selesai untuk kita menjelaskan semua banyak daripada kisah beliau, bukti daripada peninggalan beliau saat ini masih ada, dan insya Allah kita akan lihat. Mudah-mudahan para penonton jangan lupa terus di subscribe, komen dan like, dan jangan pernah di skip karena subscribe itu gratis ya. Kalau nggak di subscribe nanti saya subscribe. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau melihat salah satu pedang itu. Goloknya bukan golok kecil, golok di pedang. Nah ini peninggalan daripada Pangeran Qudratullah dan tuh. Berarti beliau ini memang salah satu pangeran. Iya. Dan disebut juga jawara. Cuman beliau ini sosoknya tawadhu, makanya disebut wali gembel. Jadi artinya gembel itu suka berpakaian aneh-aneh. Iya. Gitu. Nah ini salah satu peninggalan. Nah,
kok bisa ada di tangan antum ini bagaimana ceritanya? Turun menurun. Oh, turun menurun. Iya. Ini hari waris hati-hati. Iya. Jadi sudah Ini karena ini khodamnya ini banyak ini. Iya. Ada ribuan yang khodam di sini. Siapa orang yang megang ini, insya Allah ngebul hajat ya. Tapi tujuannya sebetulnya bukan kita mentuhankan ini. Iya, bukan. Ini peninggalan beliau Iya. yang mana bahwa setiap orang itu harus berjaga-jaga. Betul, betul. Kalaupun kita mau kemana, memang kita harus berjaga-jaga, Walid ya. Jaga benar. Suatu senjata yang Karena bukan kita mau bunuh orang, Bukan. kita mau bacok orang. Emang zaman sekarang suka bacok orang segala macam itu salah. Tapi kalau beliau ini ketika kalau ada binatang buas apa Iya. atau ada kiranya Iya. jahat Iya. yang mulakai beliau. Nah ini salah satu syariatnya ya. Iya. Karena Rasulullah pun seperti itu Iya. mengajarkan untuk berarti kita akan kembali Islam itu seperti awal, ya. Benar, benar. Ada peluru tapi ini. Iya. Cuma kalau Habib nggak bisa mainnya. Nah, dia kalau dipinjam sama orang, Mak, kalau kagak betah pulang. Ini, Iya, pulang deh. ini boleh dipinjam Habib nih. Insya Allah nggak bakal pulang nih. Sebelum anak kaya. Insya Allah berkahnya. Mbah Gudratullah, Pangeran Gudratullah. Ya. Nah, paling ada ceritanya enggak atau gimana di pedang ini atau ada keanehan-keanehannya. Itu salah satu kalau nggak betah dibawa nggak betah hilang sendiri udah. Iya, Pulang, iya, pulang dia ke rumah. Pulang sendiri pulang ke rumah. Kali ada kakinya kali ya. Lawatin ini, iya, ditaruh deh. Iya. Insya Allah. Makanya kalau malam suka bergerak sendiri nih. Gitu dia. Terima kasih banyak nih, Iya. Ustaz Abdurrahman, Iya. ayahnya ini. Iya, iya. Masya Allah, turun menurun Turun-menurun beliau ini. untuk menjaga makanya wali ya. Iya. Lagi ada sesuatu pun dia ikhlas ya, dalam mengerjakan sesuatu selalu ikhlas. Ikhlas. Iya, jadi nanti Allah yang akan membalas semuanya. Makanya ini Ji, apa namanya, makanya kalau anak jadi dukun jangan, kalau sebatas turunan, makanya diturunin pada waktu itu Ji benar-benar sebulanan saya Binang Kuning itu sebulanan. Itu lagi sekolah SMP kelas 1. Berarti beliau ini memang sudah dititip Titip. sama beliau agar bisa ngurusin makam ini. Nah, itu. Masya Allah, Masya Allah. Terus mau diturunin 2 ada sama abang nggak siap. Beliau yang siap, Kagak siap. Dia yang siap ini. siapnya aja sakit seminggu dia nih. Betul. Iya. Jangan diterusin dah, nggak ada. Terima kasih banyak semuanya. Walid ada pesan lagi? Nah, intinya kita dalam ziarah ke makam-makam wali Allah, Iya. tujuannya hanya satu, kita berwasilah. Iya, Ya, berwasilah itu, tapi kalau kita memohon sesuatu hanya kepada Allah, tapi wasilahnya melalui wali-wali Allah. Begitu. Bukan kita minta ambil kuburan, bukan. Apalagi sama Tapi pedang. berwasilah, apalagi sama pedang. Enggak, jangan salah ente. Jangan salah. Intinya selalu kita berwasilah Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kita banyak dosa, Iya, jadinya ketutup, dihijab. Ketutup. Dihijab, maka itu kita berwasilah. Iya. maka nanti itu khususan nanti mari berdua ya. Iya. Ketemuan tuh. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa semuanya. Subrek. Subrek.